Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Febrian Nugroho dengan NPM 21150611108 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya menggunakan software bernama Wireshark, di mana Wireshark itu gunanya itu sebagai penganalisis dan pemecah masalah jaringan. Nah, Wireshark sendiri itu memiliki beberapa fitur. Yang pertama, itu dapat melakukan capture pakai data jaringan secara real time. Yang kedua, itu bisa menampilkan informasi protokol jaringan dari paket secara komplit. Kemudian yang ketiga itu bisa filtering pakai data jaringan dan yang keempat itu pencarian pakai data dengan persyaratan yang spesifik dan yang kelima itu bisa menampilkan data statistiknya. Kemudian bagaimana sih cara kerja Wireshark itu? Yang pertama, itu Wireshark itu bekerja itu merekam semua paket data yang melewati interface. Interface yang dimaksud di sini itu adalah perangkat terhubung antar jaringan, bisa melalui Wi-Fi, Ethernet, ataupun LAN card. Kemudian yang kedua itu hasil rekaman tadi itu dapat dianalisis. Di sini kita dapat memfilter protokol apa yang kita inginkan. Misalnya itu seperti HTTP, HTTPS, POST, eh, eh, maksud saya HTTP, kemudian HTTPS, TCP, UDP, dan sebagainya. Nah, Wireshark juga itu dapat mencatat cookie, post, request, dan paket yang terekam tadi oleh Wireshark itu sebagai paket yang melalui interface kita saja. Jadi selain itu belum terekam. Baik, di sini karena saya menggunakan WiFi, maka saya pilih WiFi. Oke, di sini bakalan mulai. Ini sudah berjalan. Ini kita bisa lihat protokolnya tadi seperti yang saya sebutkan bisa UDP, TCP, HTTP, HTTPS dan lainnya. Di sini juga ada waktunya. Ini ada berapa sampai bawah, kemudian ada source sumbernya, kemudian destinasi tujuannya, kemudian ada panjangnya, kemudian ada infonya. Nah, di sini kita bisa lihat ini destinasinya. Ini Ethernet kita, CloudNet sumbernya, kemudian destinasinya itu memakai TP-Link dan IP-nya kita bisa lihat juga di sini. Kemudian yang pertama kita itu akan melakukan ping pada salah satu domain. Di sini saya pakai CMD, kemudian melakukan ping ke Google www.google.com. Di sini akan terlihat 4 kali requestnya. Nah, ini ada 4 kali. Nah, ini seperti yang kita lihat, replaynya itu ada 4 kali. Kemudian paket yang terkirim itu ada 4 sesuai. Kemudian yang diterima juga 4. Yang kehilangan itu ada 0% karena berhasil terkirim dan berhasil diterima juga. Kemudian minimumnya itu ada 21 milisecond, kemudian maksimumnya itu 23 milisecond. Nah, rata-ratanya dari paket yang terkirim itu 21 milisecond. Nah, kita bisa analisis di sini. Bisa kita analisis. Nah, ini ada 4. Bisa kita cari terlebih dahulu yang lainnya. Ini. Nah, ini ada 4. Yang pertama, saya pastikan terlebih dahulu. Ini ada 1, 2, 1, 2, 3, dan yang terakhir ada 4.
Nah, di sini kita bisa lihat echo sendiri itu kan fungsinya itu untuk menampilkan teks ke layar. Jadi menampilkan ping ke layar maksudnya. Nah, di sini bisa kita lihat sumbernya itu dari mana IP-nya 192.168.0.104. Nah, ini sesuai sama IP kita. Bisa kita lihat juga di ipconfig ipconfig. Nah, ini bisa kita lihat IP address-nya 192.168.0.104. Nah, ini sudah sesuai. Jadi sumbernya tadi itu uh, 192.168.0.104, kemudian destinasinya tadi 142.251.12.105. Nah, ini maksudnya itu destinasi dari router yang terhubung di Google. Nah, protokolnya tadi itu menggunakan ICMP. Kemudian kita bisa lihat di sini replay in 874. Ini bisa kita lihat. Ini ada 4 kali sesuai dengan di command prompt tadi. Ini ada 4. Yang pertama request, kemudian dia dibalas, kemudian request lagi, kemudian dibalas, request, dibalas, dan seterusnya sampai 4 kali. Ini seperti ini. Nah, kita sudah berhasil melakukan ping kepada salah satu domain, yaitu Google. Selanjutnya, kita akan melakukan di sini saya memilih salah satu website yang berbasis HTTP. Jadi ini karena HTTP, jadi itu tidak aman seperti ini. HTTP berbeda dengan si akad Unila, karena dia aman maka ada S-nya, HTTPS. Di sini saya akan mencoba mengisi formnya yang disediakan oleh website ini. Kemudian kita akan mencari tahu username dan password dari program Wireshark. Karena ini tergolong tidak aman, maka kita bisa mengetahuinya. Kita akan mengetesnya. Di sini saya given name itu sudah membuat Alwi, kemudian emailnya sudah saya siapkan, maksud saya di sini given name-nya Alwi, kemudian emailnya ini adalah email tumbal yang sudah saya siapkan. Ini family name-nya Sambo, kemudian username-nya Alwi 321. Afiliasinya Jago Trading, kemudian passwordnya itu saya buat sandal jepit 123. Ya, country-nya Indonesia. Kemudian repeat password, ulangi password tadi. Kita pastikan terlebih dahulu Wireshark-nya masih jalan. Wireshark masih terus berjalan, kemudian yes I agree. Kita bakalan register. Kita akan reload lagi. Ulangi dari awal. Country-nya Indonesia sudah benar. Ini sandal jepit 123 seperti ini. Kita ulangin sandal jepit 123. Nah, I'm not robot, verifikasi, kemudian kita register. Nah, ini kita sudah terkirim. Kita bisa ke verifikasi tadi.
email yang sudah saya tumbalkan. Seharusnya bakalan masuk. Mungkin ini masih loading, tapi kita bisa cek di sini, Wireshark. Nah, di sini ada, kita bakalan cari terlebih dahulu. Karena tadi protokolnya HTTP, kita bisa cari HTTP, kita search. Nah, di sini kita bisa lihat, kita pause terlebih dahulu. Nah, di sini bakalan terlihat application. Nah, ini ada, kita bisa lihat ada Alwi, familinya Sambo. Kita bisa copy terlebih dahulu. Kita buka notepad. Kemudian copy di sini. Nah, di sini kita bisa mengetahuinya. Given name-nya tadi kita sudah memasukkan Alwi, ini benar. Kemudian family name-nya kita tadi masukkan Sambo. Kemudian afiliasinya Jago Trading dan sesuai juga. Nah, country-nya itu ID, yang maksudnya itu Indonesia. Kemudian emailnya alwiwahyudi321@gmail.com. Ini maksudnya yang sesuai tadi yang kita masukkan. Kemudian username-nya itu alwi321. Nah, password tadi itu bisa ketahuan di sini. Passwordnya sandaljepit 123 passwordnya. Nah, inilah kelemahan dari HTTP tadi, karena dia not secure, dari websitenya saja sudah kelihatan, maka seorang yang punya website itu dapat mengetahui username dan password milik penggunanya. Oleh sebab itu, di sini terlihat jelas bahwa website ini not secure atau tidak aman. Berbeda dengan si Akadu Unila. Nah, di sini karena ada S-nya yang berarti secure, maka itu tentunya lebih aman jika dibandingkan dengan website ini, yaitu website jurnal pencerahan milik pemerintah Aceh, Gedung Majelis Pendidikan Aceh, itu tidak aman. Nah, tadi kita itu bisa menemukannya itu pada saat kita itu request. Nah, di sini kita melakukan register ke aplikasi tersebut. Nah, di sini kita karena kita menggunakan Wireshark tadi, kita dapat nge-tracking atau lalu lintasnya itu kita bisa mengetahui. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai tugas 2 jaringan komputer. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.